خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wahid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo dan pemirsa MAP TV An-Nur di mana saja berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah untuk bisa menjalankan salah satu dari syarat syariatnya, yakni salat asar, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail dan juga kitab Nihayatuz Zain. Keduanya adalah karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa kuriha al-iktida'u bi fasikin wa mubtadi'in, dan dimakruhkan bermakmum kepada orang yang fasik atau orang yang ahli bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kualifikasi di antara beberapa kualifikasi yang mesti dilakukan, yang mesti dipenuhi oleh orang yang menjadi imam. Kalau seumpama imam itu tidak memenuhi persyaratan, maka jamaah itu bisa jadi batal. Kita mengikuti orang yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut, maka jamaahnya batal, dan karena jamaahnya batal, sholatnya juga bisa jadi batal. Kan karena sholatnya batal, maka kita tidak dianggap sholat, dan karena tidak dianggap sholat, maka ya mendapat ancaman. Kualifikasinya adalah terutama imam itu harus sah dulu sholatnya. Imam itu harus sah sholatnya. Jadi kita tidak bisa mengikuti imam yang nyata-nyata tidak sah sholatnya.
Nyata-nyata tidak sah sholatnya, misalnya dia tidak berdiri misalnya padahal dia mampu, dia tidak menggunakan pakaian padahal dia ada pakaian, itu jelas sholatnya tidak sah. Atau kita menduga bahwa sholat imam itu tidak sah, itu juga bisa membuat jamaah kita batal. Nah, pengetahuan atau mengetahui imam itu batal atau enggak itu bisa jadi kita temukan atau bisa terjadi pada kita sebelum sholat. Sebelum sholat kok tahu orang yang mau dijadikan imam itu sholatnya batal, maka ya enggak perlu jamaah sama dia, wong sholatnya itu pasti batal kakeknya. Itu kan, misalnya orang kafir itu tidak mungkin sholatnya sah, ya pasti batal. Kok terus kemudian kita dapuk jadi imam, ya akhirnya sholat kita juga ikut batal, jamaah kita batal. Karena apa? Karena imamnya sholatnya sudah batal. Itu sebelum sholat. Ada yang menemukan batal sholatnya imam itu di tengah-tengah sholat, kemarin juga sudah dibahas agak panjang lebar di situ. Jadi kesimpulannya adalah imam itu mesti memenuhi kualifikasi sehingga akhirnya jamaah itu bisa jadi sah. Jamaah itu bisa jadi sah. Ada beberapa hal kemarin juga dibahas mengenai bagaimana misalnya kalau anak kecil dijadikan imam gitu. Itu juga sah sebenarnya, cuman memang agak dari sisi keutamaan gak kurang gitu. Artinya sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah meskipun secara dohir kayak tidak sah. Padahal tetap sah. Nah, ada beberapa hal kemarin yang dibahas yang sholatnya dianggap tetap sah tapi mungkin kurang dari sisi keistimewaan. Nah, yang barusan kita baca, yang barusan teks yang kita baca adalah tentang kemakruhan bahwa kita dimakruhkan untuk menjadikan imam orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang melakukan banyak dosa, melakukan dosa. Kebiasaannya melakukan perbuatan yang buruk lah. Ya, bandingannya itu adil itu orang yang lakunya itu lurus gitu ya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menjadikan imam orang-orang yang fasik ini, meskipun sah. Kemarin juga sudah dibahas kan, ada yang meskipun sah tapi kurang gitu aja. Nah, ini juga semakin kurang karena fasik ini meskipun sah jadikan imam, hukumnya makruh. Wa kurihal ibtida'u bifasikin, dimakruhkan menjadi makmum kepada orang yang fasik, wa mubtadi'in, dan orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah la yukaffaru bi bid'atihi, yang tidak dikafirkan atau tidak dihukumi kafir karena bid'ahnya. Nah, sekarang belakangan ini banyak yang teriak-teriak soal bid'ah, bukan bid'ah itu maksudnya dalam konteks mazhab Syafi'i ya. Yang disebutkan memang di kitab ini tidak diberikan contoh bid'ah yang seperti apa, yang la yukaffaru bi bid'atihi, yang tidak membuat orang yang melakukannya itu jadi kafir. Jadi ada bid'ah yang membuat orang yang melakukannya itu jadi kafir, ada bid'ah yang tidak membuat orang yang melakukannya itu jadi kafir. Jadi orang yang berbid'ah melakukan hal-hal yang baru yang menjadikannya jadi kafir, membuatnya bisa jadi kafir, itu diantaranya disebut dalam beberapa kitab orang yang berkeyakinan bahwa kita nanti tidak dibangkitkan gitu. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan. Itu sesuatu yang baru gitu. Itu sesuatu yang baru. Mungkin ada orang muslim yang percaya seperti itu dengan mendasarkan diri pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an gitu. Ya, jadi dia salah paham, dia keliru paham, terus akhirnya dia punya pemahaman seperti itu bahwa nanti kita itu tidak dibangkitkan misalnya. Itu bid'ah yang membuatnya jadi kafir. Ada bid'ah yang lain yang tidak membuat jadi kafir, yang tidak membuatnya jadi kafir, itu disebutkan dalam beberapa kitab. Misalnya itu mencela sahabat. Jadi ada beberapa kelompok di luar sana itu gawenya senengannya ngato-ngatoi sahabat gitu ya. Ngato-ngatoi atau tidak beradab lah pada sahabat Nabi maksud saya. Ngatoi Aisyah, ngatoi Sayyidah Aisyah, ngatoi Sayyidina Abu Bakar, ngatoi ngatoi Sayyidina Umar dan seterusnya, kecuali Ali. Kecuali Sayyidina Ali dikato-katoi. Nah, ini menurut beberapa pandangan dari para ulama, kalau cuma ngatoi, kalau cuma sekedar tidak beradab kepada sahabat, itu tidak membuat seseorang jadi kafir. Tapi kalau sampai ngafir ke sahabat, itu bisa membuat orang yang melakukannya jadi kafir. Itu ya. Nah,
yang seperti ini, orang yang melakukan bid'ah yang tidak membuatnya jadi kafir, itu dimakruhkan untuk dijadikan imam dalam sholat, gitu ya. Wa bitta'ta'i wal fa'fa'i wal wa'wa'i wa man taghallaba 'alaihi 'alal imamati wa la yastahiqquha. Dan juga makruh menjadikan imam orang yang terbata-bata, baca Qur'annya itu terbata-bata, tersendat-sendat, gagap, apa itu istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai tak atau fa atau wa. Maksudnya gini, orang yang sulit untuk membaca tak, kayak anak kecil kalau sulit membaca r gitu, cadel apa istilahnya itu ya. Jadi tak, sulit membaca tak, jadi akhirnya tersendat-sendat. Setelah tak itu pasti tersendat, jadi ketak-taan atau kewakwaan. Wawu itu salah buat dia, atau fa itu berarti huruf fa itu sulit buat diucapkan oleh lisannya dia. Nah, yang seperti ini, yang orang yang memiliki kekurangan karena tidak mampu mengucapkan dengan lancar bacaan-bacaan Al-Qur'annya, barangkali terutama karena ini urusannya sholat, maka meskipun itu dimaafkan, tidak dianggap sebagai yang kemarin itu ada yang membatalkan sholat itu adalah orang yang lahin atau orang yang arad gitu. Memang benar-benar mengganti huruf, misalnya dal diganti zal diganti dal, kebalikannya kayak gitu-gitu. Alladzina dibaca allazina, itu batal sholatnya jelas. Tapi kalau orang yang tak itu tidak sampai mengganti huruf, tetap dibaca taknya, tapi agak terbata. Nah, yang seperti ini sholatnya sah, dijadikan imam tetap sah, cuman tidak baik, dimakruhkan. Waman la yahtarizu waman la yahtaruzu anan najasati, orang yang tidak orang yang gampangan dalam soal najis, orang yang menganggap sepele persoalan najis. Nah, mungkin dia tidak najis memang, tapi dia menganggap sepele soal najis. Jadi rumahnya itu kotor, gitu kan, najis di mana-mana, gitu. Mungkin waktu sholat dia memang membersihkan diri dari najis, dan mungkin nyata-nyata dia juga tidak ada najis di sana. Tapi yang seperti ini karena dia mempermudah persoalan najis, membuat sepele masalah-masalah najis, maka ini tidak baik untuk dijadikan imam. Au yamhaku hayatas sholati, au yamhaku hayatis sholati, atau dia tidak mengerti gerakan-gerakan sholat dengan baik, atau tidak mengerti kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat dengan baik. Gitu. Apa yang disunahkan di dalam sholat itu apa? Itu misalnya bahwa membaca tasbih ketika ruku 3 kali itu sunnah, dia tidak tahu itu. Nah, yang seperti ini juga tidak baik untuk dilakukan, untuk dijadikan imam sholat. Au yata'atu ma'isyatan madmumatan, au yata'ati ma'isyatan madmumatan, atau orang yang rizkinya diperoleh dari jalan yang buruk, mungkin masih halal rizki yang dimakan oleh orang itu, tapi barangkali diperselisihkan. Mungkin sekarang, mohon maaf, mungkin sekarang yang masih diperselisihkan itu terutama masalah pegawai di bank misalnya itu diperselisihkan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh gitu. Nah, kalau memang seperti itu, ada beberapa orang yang mencela, ada beberapa orang yang lain tidak mencela, maka kita ambil yang mencela, maka itu dianggap bahwa orang yang seperti itu, orang yang rizkinya didapat dari jalur yang dicela, itu tidak baik untuk dijadikan imam sholat. Au yu'ashiru ahlal fiski wa nahwihim, atau mungkin orang yang bukan fasik, tidak melakukan dosa, tidak melakukan banyak dosa, tidak senang maksiat, gitu ya, tidak senang tidak minum minuman keras, tidak judi, tidak main perempuan, tapi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu juga dimakruhkan untuk jadi imam. Cuman bergaul dengan orang yang ahli fiski, ahliyatul dosa, ahli melakukan dosa.
itu makruh untuk dijadikan sebagai imam sholat. Aulahinin bima la yughayyirul makna, atau orang yang mengubah bacaan sholat yang bacaan tersebut tidak merubah makna, itu juga makruh. Kemarin disebutkan bahwa orang yang lahin yughayyirul makna itu tidak sah untuk dijadikan imam sholat. Orang yang mengubah bacaan Fatihah, orang yang mengubah bacaan Qur'annya, dalam konteks ini berarti harokatnya ihdina dibaca ihdini misalnya, an'amta dibaca an'amtu, ya, itu namanya lahin, itu namanya mengubah bacaan, mengubah harokat dari bacaan Fatihah, dan pengubahan itu mengubah makna, membuat makna jadi berubah. Nah, ada yang bacanya berubah tapi maknanya tidak berubah. Kemarin dulu sudah dijelaskan contohnya, seperti misalnya sirat dibaca surat, ihdinas suratal mustaqim gitu ya. Alhamdu dibaca alhamda misalnya, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin hamda. Itu tidak mengubah makna. Artinya kalau seumpama ada imam yang seperti itu, jamaah tetap sah. Tapi kalau dalam konteks mengangkat imam yang seperti itu, kalau ada yang lain lebih baik pakai yang lain. Kenapa? Makruh hukumnya menjadikan imam orang yang lahin la yughayyirul makna, orang yang mengubah harokat dari bacaan yang perubahan itu tidak mengubah makna. Au yukrihuhu aktsarul qaumi li amrin madmumin fihi ka iktsarid dhahki wal hikayatil mudhikati tasannuan la tab'an. Atau orang yang dibenci oleh tetangganya, atau orang yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, dikarenakan orang ini banyak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ini juga tidak disunahkan untuk dijadikan sebagai imam. Contoh hal yang tidak terpuji itu apa? Amrun madmum itu apa? Iktsarud dhahki wal hikayatil mudhikati. Orang ini banyak ketawa. Orang yang banyak ketawa, banyak cerita-cerita yang membuat ketawa. Dan ia melakukannya untuk semata-mata diketawakan. Tasonnu istilahnya. Buat-buat, bikin-bikin gitu. Bukan karena tobat, bukan karena memang dia itu orangnya humoris. Kan ada orang yang humoris ini kan memang wataknya itu ya humoris. Dia sekali ngomong pasti bikin orang ketawa gitu. Meskipun sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membuat orang ketawa itu namanya tobat ini tidak bisa dicegah. Tapi ada orang yang sebenarnya tidak bisa bikin orang ketawa, atau bisa bikin orang ketawa tapi memang harus dipaksakan dulu, harus dibikin dulu, itu namanya tasonnu. Orang yang banyak ketawa atau banyak meriwayatkan atau banyak membicarakan sesuatu yang memang tujuannya untuk membuat ketawa orang lain, itu disebut amrun madmum. Dan terus kemudian dia tidak disukai karena itu, tidak disukai oleh orang yang lain karena itu, karena terlalu banyak ketawa, maka ketidaksukaan orang-orang ini membuatnya tercegah, dalam tanda petik dimakruhkan untuk menjadikannya sebagai imam itu. Fa in karihahu kulluhum hurrimat imamatuhu. Kalau seumpama yang benci itu, yang tidak suka itu hampir keseluruhan atau bahkan keseluruhan orang di kampungnya itu tidak senang sama dia dikarenakan tindakan-tindakannya yang tercela, maka haram dijadikan sebagai imam. Kalau sebagian yang tidak senang, mungkin karena sebagian yang lain barangkali senang ya wongnya itu sering cerita-cerita yang bikin banyak orang ketawa kayak gitu. Tapi sebagian yang lain, mohon maaf, misalnya ustadz-ustadznya atau kiai-kiainya itu tidak senang karena yang seperti itu, barangkali ya yang seperti ini nih yang dibenci oleh sebagian orang di sekitarnya ini karena sesuatu yang dianggap tidak baik ini, itulah yang membuatnya itulah yang tidak baik untuk diangkat sebagai imam. Wa imamatu waladiz zina wa waladil mula'inati wa man la yu'rafu lahu abun khilaful aula. Dan menjadi imamnya anak yang lahir dari zina.
Mohon maaf, anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, zina, hubungan suami istri yang tidak sah, atau anak yang dilahirkan dari perselingkuhan. Zina itu kan bisa zina muhsan, berarti memang zina itu ada yang keduanya itu laki dan perempuannya belum nikah gitu. Ada yang laki dan lakinya sudah nikah, perempuannya juga sudah nikah, itu zina muhsan. Nah, itu perselingkuhan ya, berarti anaknya itu istilahnya waladul mula'anah. Anak yang lahir dari zina atau anak yang lahir dari perselingkuhan, waman la yu'rafu lahu abun, dan anak yang tidak diketahui bapaknya tidak diketahui bapaknya, tiba-tiba ada perempuan tiba-tiba hamil gitu, bapaknya tidak tahu yang mana siapa gitu, tidak tahu ya, anaknya lahir, itu khilaful aula untuk dijadikan imam. Khilaful aula itu berselisih atau bertentangan dengan kesunahan, hampir mirip dengan makruh tapi derajatnya agak lebih tinggi dikit gitu. Derajatnya agak lebih tinggi dikit daripada makruh. Jadi tidak baik untuk diangkat sebagai imam. Itu menurut fikihnya ya. Wal a'ma wal basiru fil imamati sawaun ka'abdin afqaha wa hurrin ghairi afqahin. Dan imamannya orang yang buta itu setara dengan orang yang mampu melihat. Jadi tidak ada, meskipun secara zahir kalau yang buta itu kan mohon maaf dianggap di bawah dari orang yang bisa melihat gitu. Tapi dalam konteks menjadi imam itu setara, sama. Ya, sama dengan orang yang merdeka itu hak untuk menjadi imamnya setara dengan orang yang merdeka yang bodoh itu haknya setara dengan orang yang budak tapi pinter gitu, tapi ngerti masalah-masalah agama. Tsumma idza ijtama'a jama'atun mimman fihi ahliyatul imamati yuqaddamu minhum al-afqahu fis sholati. Kalau seumpama ada jamaah, kalau seumpama orang sudah berkumpul, nah itu tadi berarti orang-orang yang dimakruhkan untuk dijadikan imam. Ini bahasan yang lain. Bahasan yang lain. Jadi bahasan kalau seumpama jamaah itu sudah kumpul, kita milih orang untuk jadi imam, standarnya apa? Standarnya apa? Nah, masalahnya kan kita kadang sering kali tidak tahu tuh kan, jamaah itu kan bisa jadi wong-wongnya macam-macam. Nah, ini yang agak sulit. Tapi kalau tahu ini standarnya gitu. Jadi yang tadi itu kan berarti sudah tahu kan orangnya ini ahli maksiat, maka tidak baik untuk dijadikan imam gitu kan. Kalau keluar kemana-mana pakai celana pendek misalnya, celana pendek auratnya tidak ditutupi misalnya, itu mengurangi muruah yang akhirnya membuatnya makruh sebenarnya dijadikan jadi imam. Nah, kalau seumpama sudah kumpul jamaah, terus kemudian jamaah tersebut memilih salah satu dari jamaah yang ada di sana untuk jadi imam, maka yang didahulukan adalah yang al-afqah. Al-afqah itu orang yang ahli atau mengerti, yang paling mengerti masalah-masalah hukum agama, masalah-masalah hukum agama. Ya, kemudian hukum al-afqahu fi sholati, terutama hukum agama atau hukum Islam yang berkaitan dengan sholat, karena yang mau dilakukan ini perkara-perkara sholat. Muskil kalau seumpama orang yang diangkat jadi imam ini tidak tahu masalah hukum sholat itu seperti apa, yang wajib dalam sholat itu apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja, kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu yang afqah. Fal asahhu qiraatan, dan yang paling baik, yang paling fasih bacaannya, itu standar yang kedua. Loh, kok yang didahulukan kok yang afqah? Ya, yang afqah ini sudah pasti tahu, sudah pasti baik lah bacaannya. Orang yang mengerti hukum-hukum di dalam sholat, maka dia pasti akan memperbaiki sholatnya, karena dia tahu kalau semua sholatnya itu tidak bagus bacaannya, maka sholatnya bisa jadi tidak sah kalau semua keliru terutama. Maka terus kemudian yang kedua ini baru as-sahhu qiraatan, yang paling bagus atau yang paling sahih, yang paling benar qiraahnya, bacaannya. Fal aktsaru Qur'anan, yang ketiga standarnya adalah orang yang paling banyak Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, hafidul Qur'an misalnya. Ya, kalau seumpama
di situ ada orang yang hafalnya 30 sama orang yang hafalnya 20, ya yang dimajukan yang 30. Fal azhadu, kemudian orang yang lebih zuhud, zuhud itu apa? Zuhud itu orang yang berorientasi kepada akhirat, orang yang berorientasi kepada agama saja dan tidak cuman mengorientasikan kehidupannya pada perkara-perkara duniawiyah, itu zuhud. Fal aura'u, kemudian orang yang wirai, itu orang yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang haram apalagi. Orang yang paling menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Itu wirai. Fal muhajiru, kemudian orang yang berhijrah. Ini dalam konteks zaman sahabat dulu, berarti kan ada sahabat-sahabat yang muhajirin, ada sahabat ansor, gitu kan. Kalau sahabat muhajirin sama sahabat ansor kok gabung, maka yang utama itu yang muhajir. Itu. Fal aqdamu hijrotan, kalau diantara orang-orang yang hijrah atau diantara kaum muhajirin, yang paling utama siapa yang jadi imam, itu yang paling duluan hijrah. Fal asannu fil islami, kemudian baru orang yang lebih tua atau lebih lama Islamnya. Lebih lama Islamnya itu bisa jadi karena kalau dibanding kalau konteksnya kita nih, ini sama-sama sejak kecil kita beragama Islam, maka berarti yang paling sepuh, yang paling tua, gitu kan. Islamnya mengikuti usianya, ya kan? Islamnya mengikuti usianya. Tapi ada orang yang baru masuk Islam meskipun sudah tua, baru masuk Islam setahun 2 tahun, gitu kan. Dibandingkan dengan misalnya orang yang masih umurnya 20 tahun tapi sudah sejak kecil masuk Islam, gitu. Nah, kalau konteksnya seperti kita ini, berarti yang paling tua, kita menganggap bahwa sejak kecil kita sudah masuk Islam. Fal asyrafu nasaban, kemudian yang paling baik nasabnya, yang paling baik silsilah keturunannya. Keturunan ulama lebih didahulukan daripada yang bukan ulama. Keturunan nabi misalnya lebih didahulukan daripada yang bukan nabi. Fal ahsanu dzikran, dan kemudian orang yang paling baik zikirnya. Fal andhafu sauban, kemudian kalau memang setara semua itu yang diutamakan apa? Orang yang paling bersih bajunya. Jadi ada orang yang bajunya itu bau sama yang tidak bau, ya yang diutamakan yang tidak bau, yang bersih. Fabadanan, kemudian bajunya bersih, badannya juga bersih. Kalau bajunya bersih terus kemudian badannya kotor, itu sama-sama bersih, terus badannya itu kok berkeringat, sikapnya berkeringat, terus bikin bau misalnya, terus yang lain enggak, maka yang dia utamakan adalah yang badannya bersih. Fasun akan, kemudian yang bersih pekerjaannya, aikasban, pekerjaannya. Fayuqaddamu zari'u wattajiru ala ghairihima. Orang yang profesinya sebagai petani itu lebih diutamakan daripada yang berdagang. Orang yang petani dan berdagang lebih diutamakan daripada yang lain, kata kitab ini. Zari' dianggap sebagai orang yang mendapatkan rizki lebih bersih daripada profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Zari' itu apa? Petani itu dianggap paling bersih. Ya, itu banyak cerita itu. Dulu kiai-kiai kita ngomong, kalau kamu kepingin dapat rizki yang bersih, ya jadilah petani. Kalau kamu dapat rizki kepingin cepet, ya jadilah pedagang. Gitu. Allah alam. Fal ahsanu sautan, kemudian baru orang yang paling baik suaranya, paling bagus suaranya, qori. Ya, qori misalnya kan suaranya bagus itu ya, enak gitu bacaannya. Jadi ini perhatikan, ini standarnya di bawah daripada orang yang bener bacaannya. Ya, bener bacaannya tadi di pojok nian. Itu pun masih di bawah orang yang afqah, orang yang lebih mengerti hukum-hukum yang ada di dalam sholat. Jadi kita kadang jingok itu karena suaranya enak gitu kan, bacaannya hancur, bacaannya hancur, tajwidnya hancur, ya enggak bukan prioritas gitu. Fal ahsanu khalqan, kemudian baru
yang paling bagus tampangnya, yang paling bagus apa namanya postur tubuhnya. Postur tubuhnya itu paling tegap, paling keren. Jadi di antara jamaah yang setara semua ini, yang paling apa namanya paling tegap itu diangkat jadi imam. Ya, kalau dibandingkan dengan yang kurus kering gitu ya. Fal ahsanu khalqan. Jadi postur tubuhnya yang lebih baik bi fathil kha'i bi ayyakuna salimal a'dha'i minal afati mustaqiman. Ya, jadi yang sakit-sakitan gitu. Yang sakit-sakitan itu agak ke belakang mundur saja lah dibandingkan dengan yang sehat misalnya saya itu. Fal ahsan wajhan, baru kemudian yang paling tampan, yang paling cakep. Yang paling indah, yang paling enak dilihat wajahnya gitu. Ya, saya tidak memenuhi kualifikasi kayaknya. Ay al-ajmalu suratan fa huwa ghairul ahsani khalqan kama sami'ta. Kalau mungkin sama-sama kurus kering gitu, tapi yang diperbandingkan mana akhirnya yang paling tampan, yang paling cakep, yang paling ahsan wajahnya. Nah ini unik lagi nih, fal ahsanu zaujatan. Kalau kok sama-sama setara, apa sama-sama jeleknya, apa yang jadikan standar? Ahsanu zaujatan, yang bininya paling cantik. Nah, muskil lah, ya seperti inilah fikihnya. Yang bininya paling cantik. Fal abyadu thauban, baru kemudian orang yang pakai pakaian putih lebih diutamakan daripada yang pakai pakaian hitam. Orang yang pakai peci putih mungkin lebih diutamakan daripada yang pakai peci hitam. Fayuqaddamu ala labisi ghairil abyati. Orang yang pakai pakaian yang putih lebih diutamakan daripada orang yang memakai pakaian selain pakaian yang putih. Pakaian batik misalnya, atau apalagi pakaian yang kaos terus gambarnya ada orang ngeluar ke lidah. Wah jangan itu. Wa yuqaddamul abyadu wajhan ala ghairihi. Berikutnya adalah orang yang wajahnya rainya itu putih lebih diutamakan daripada orang yang kulit rainya itu hitam. Iya. Fa in istawaya wa nasahun akra'u bainahuma. Kalau seumpama sama ya akhirnya pilih yang siapa sajalah gitu. Nah, itu standarnya, itu parameternya. Parameter itu berurutan gitu, mulai dari yang paling utama ke yang tidak utama. Itu pertimbangannya itu pertama-tama adalah harus sah dulu. Jadi ini semuanya dianggap sholatnya itu sudah sah. Itu kan, jadi kalau seumpama imam kok yang dijadikan imam kok sholatnya tidak sah, artinya barangkali bacaannya itu bukan tidak bagus ya, tidak tepat, tidak benar, maka tidak mungkin itu jadi imam, sudah pasti ketolak meskipun dia cantik, meskipun dia tampan, meskipun dia hafal Quran misalnya, hafal Quran tapi bacaannya hancur. Jadi yang dihafal itu keliru, kan banyak yang kayak gitu tuh sekarang. Jadi lebih mementingkan hafalannya daripada, ya bukan berarti hafalan itu jelek loh ya, tapi akhirnya karena tidak mentahsinkan dulu bacaan Al-Quran terus kemudian langsung loncat ke hafalan, akhirnya yang dihafal itu keliru, dan seterusnya karena hafalannya sudah seperti itu akhirnya bacanya ya itu terus gitu. Di tempat kami dulu itu ada orang yang bacaan yang paling familiar itu kan bacaan ayat kursi diantaranya ya. Jadi dia baca ayat kursinya itu bukan ya'lamu ma, karena sudah terlanjur tuh bacanya ya'lamu ma, bukan ya'lamu ma, bacanya ya'lama langsung gitu, mimnya hilang. Ya'lama, jadi diingatkan berkali-kali, yang ulang kayak gitu lagi, besoknya masih baca ya'lama. Ya karena terlanjur sudah sudah di luar kepala, hafalnya sudah di luar kepala dan hafalannya itu keliru. Ya bahaya itu. Ya, maka tajwid, maka belajar makhrajnya itu juga akhirnya penting sebelum akhirnya kita menghafal Al-Quran. Jadi sahnya itu di situ, bukan sahnya sholat itu bukan di banyaknya hafalan, tapi di bacaannya benar atau endaknya gitu kan. Jadi kalau seumpama kok ada orang yang bacaannya sudah tidak benar, maka tidak mungkin dia itu menjadi imam sholat, karena khawatirnya nanti makmumnya juga akhirnya jadi batal. Nah kalau umpama sudah benar galau atau setara galau, maka pakai standar yang ini tadi. Yang paling ngerti siapa, yang paling bagus siapa di antara beberapa orang itu.
Jadi semuanya sudah bagus bacaannya, semua sudah hafal 30 juz misalnya, maka pakai parameter yang lain gitu. Maka pakai ukuran-ukuran yang lain, yang lebih ngerti agamanya siapa, yang lebih bagus bacaannya siapa misalnya. Nah, itu yang nanti diangkat sebagai imam. Hadza kulluhu illam yakun hunaka imamun ratibin wala imamun a'dham wala naibuhu. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Ini nih standar-standar yang tadi disebutkan itu apabila pada saat itu tidak ada imam rotib, imam rawatib, imam tetap. Imam tetap, maksudnya kalau di masjid ini kan hampir seluruh masjid pasti mengangkat imam tetap tuh ya, imam rawatib. Atau imamun a'dham, atau imam besar. Imam besar, wala naibu atau penggantinya. Itu kalau tidak ada. Jadi standar-standar itu dipakai kalau memang tidak ada yang kayak gitu, tidak kata imam rotibnya. Artinya kalau seumpama jamaah di masjid sini kok di masjid itu sudah menetapkan imam rawatib, maka yang paling berhak, meskipun barangkali yang makmumnya itu ada yang bacaannya lebih bagus dari dia, yang lebih berhak itu imam rawatibnya. Yang lebih berhak untuk menjadi imam itu imam rawatibnya, imam tetapnya. Yang lebih berhak. Kecuali kalau imam rawatibnya tahu kalau di belakangnya itu ada ulama besar misalnya, terus mempersilahkan dia, itu urusan yang lain. Cuman kalau memang nggak seperti itu, maka yang paling berhak itu imam rawatibnya atau imam besarnya wala rabbu manzilin, atau orang yang menjadi tuan rumah pengurusnya lah. Pendeknya orang yang punya kekuasaan di situ, dalam tanda petik kekuasaan ya. Orang yang punya kekuasaan di sebuah daerah itu lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan orang yang cuma numpang jamaah misalnya. Jadi pengurusnya itu lebih berhak sebenarnya. Bahkan di tempat lain disebutkan kalau seumpama ada jamaah, tidak disebutkan kitab ini, kalau seumpama ada orang yang mendirikan jamaah di suatu tempat yang di situ ada imam rawatibnya dan imam rawatibnya itu tidak setuju, maka jamaahnya bisa batal. Ya, itu ada penjelasan yang lain tempat lain. Oke. Hadza kulluhu illam yakun hunaka imamun ratibun wala imamun a'dhamu wala naibuhu wala rabbu manzilin wa illa faquddimal wali fi mahalli wilayatihi ala ghairihi walau ala rabbil manzili. Kalau seumpama di situ kok ada penguasa yang lebih tinggi atau orang yang punya power gitu, kekuasaan yang lebih tinggi, yang ya jelas tadi standarnya, yang parameternya ya bacaannya harus tepat dulu, itu sudah kita anggap lewat gitu. Maka yang lebih diutamakan adalah penguasa, meskipun di situ ada pengurus ya, masjid. Wal imamur ratibu wa in ikhtassa dzalikal ghairu bi sifatin murajjahatin min fikhin wa ghairihi wa yuqaddamu minal wulati al-a'la fal a'la. Kalau ada penguasa di situ, maka penguasanya ini lebih utama. Kalau zaman dulu kan kayak gini, kalau misalnya nih, kalau cerita-ceritanya yang jadi imam besar, yang jadi imam rawatib di Masjid Agung Palembang sini ya dulu sultan. Iya. Ya sultan ini memang lebih diutamakan daripada yang lain. Karena dia penguasanya. Yang menetapkan siapa yang jadi imam segala macam kan sebenarnya dia. Kayak gitu kan, jadi dia lebih diutamakan daripada imam rawatibnya itu sendiri dan daripada imam pengurusnya. Tapi kalau seumpama penguasanya ini kok menyerahkan ke orang lain, nah itu berarti urusan yang lain, urusan berbeda. Fayuqaddamu sultanu ala ghairihi, maka lebih diutamakan sultan dibandingkan yang lain. Wal basya alal qadhi, dan menteri daripada jaksa, daripada hakim kayak gitu. Jadi ada kan, kalau struktur pemerintahan itu ada yang lebih tinggi, ada di bawahnya. Yang paling utama itu yang paling tinggi. Wa ba'dahu al-imamur ratibu. Habis itu baru imam rawatib. Imam rawatib itu termasuk orang yang berkuasa tapi stratanya masih di bawah yang milih dia gitu. Wa huwa man walahu an-nadhiru tawliyatan sahihatan aw kana bi syartil waqifi fa illam yahdur istahabba ay yab'atha ilaihi liyahdura. Kalau seumpama ada orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi imam, entah itu dia sultan atau yang lain-lain, dan terutama kalau memang sekarang itu tidak katik yang seperti itu, artinya
penguasa atau pengurus sudah menyerahkan ke imam rawatib misalnya, maka disunnahkan untuk menghadirkan imam rawatib itu sebelum jamaah. Jadi penting ada orang yang memang tugasnya menghubungi, itu juga dapat pahala kakinya, menghubungi imam rawatib. Kenapa? Karena bahkan kalau seumpama imam rawatib itu kok belum datang, itu tidak disunahkan untuk menjalankan jamaah dulu. Tidak disunahkan. Iya. Kecuali fa in khifa fawatal waqti istahabba ayyutaqaddama ghairuhu. Kecuali kalau seumpama takut waktunya itu habis, misalnya waktunya sangat pendek, maghrib waktunya pendek, imam rawatib belum datang, kita nunggu. Tapi waktunya kita habis, kalau seumpama nunggu terus dia tidak datang, mana? Ya akhirnya baru kita pakai yang tadi, kan standar itu tadi, yang paling bagus siapa, yang paling bagus ilmunya siapa, yang paling bagus bacaannya siapa, dan seterusnya. Wa yuqaddamu sakinu bihaqqin walau ghairu malikin ala ghairihi walau malikan fa yuqaddamul mustajaru. Nah, tadi disebutkan bahwa orang yang memiliki, orang yang jadi penguasa itu lebih utama daripada orang yang tidak menjadi penguasa. Nah, kasusnya bagaimana kalau seumpama misalnya nih ada dua orang saling ketemu. Nah, si koknya ini ngontrak di rumah yang si koknya. Si A ngontrak di rumah si B. Gitu ya. Si A yang ngontrak di rumah si B. Yang punya rumah itu sebenarnya si B. Tapi yang menetap di situ adalah si A. Mana yang didahulukan untuk jadi imam? Dalam konteks ini bacaannya sama lah. Yang lain-lainnya sama lah gitu. Tapi standar terakhirnya cuma ini gitu. Maka yang lebih diutamakan adalah orang yang sakin, lebih daripada orang yang punya. Jadi yang menetap di situ itu lebih utama daripada orang yang punya rumah tapi tidak menetap di situ. Fa yuqaddamul mustajiru 'alal mu'jiri wa yuqaddamul musilahu bil manfaati 'ala malikil aini. Maka orang yang meminjam atau dititipi itu lebih didahulukan daripada orang dititipi rumah misalnya, itu lebih didahulukan daripada yang punya, karena yang nempati di situ itu orang itu. Atau orang yang diberikan wasiat, ada rumah kamu duduklah di situ, itu ya, yang punya rumah kok datang ke situ, yang jadi imam lebih utama siapa? Yang sakin di situ, yang netep di situ. Nah, itu logika dari kenapa kok pengurus, kenapa kok orang yang berkutat di sebuah masjid, di sebuah wilayah untuk sholat itu lebih utama menjadi imam daripada yang lain, ya karena ini. Karena kekuasaannya lebih daripada yang lain-lain di tempat itu, gitu ya. Na'am la yuqaddamul musta'iru 'alal mu'iri ila akhirih. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi